Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 6 September 2021. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudaraku terkasih, karya perutusan Yesus adalah menghadirkan kebaikan bagi setiap orang, kapanpun dan dimanapun. Bagi Yesus, kehadirannya selalu memberi berkat dan harapan bagi semua orang. Maka Yesus tidak membatasi diri oleh waktu. Kemanapun dan dimanapun dia selalu berbuat baik. Apakah itu waktu baik atau tidak, itu boleh atau tidak, semua yang berkaitan dengan kebaikan tetap Yesus lakukan. Namun sayang, kebaikan yang dilakukan oleh Yesus bertentangan dengan aturan orang Farisi. Salah satunya melakukan kegiatan pada hari Sabat. Saya sering kali mengatakan kepada kita masalah ini. Bagi orang Farisi hari Sabat ya hari istimewa. Hari di mana mereka berhenti dari aktivitas mereka selain berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Sabat hari suci. Mereka khususkan untuk Tuhan. Maka berbuat apapun tidak boleh bagi mereka. Nah, ini beda dengan Yesus. Bagi Yesus semua hari baik. Dan karena itu tindakan kebaikan yang harus dilakukan oleh Yesus. Salah satu yang dibuat Yesus pada hari Sabat adalah menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah tindakan yang baik bagi Yesus. Tapi sekali lagi menurut aturan orang Farisi, Yesus melanggar. Tapi bagi saya menjadi hal yang indah yang ditunjukkan oleh Yesus. Bahwa perbuatan baik itu menyembuhkan orang, itu menyelamatkan. Tapi sekali lagi saudaraku terkasih, sebaik apapun Yesus lakukan, tetap dianggap melanggar. Mereka tidak melihat nilai dan makna dari perbuatan Yesus. Saudaraku yang terkasih, dari cara Yesus melakukan kegiatan pada hari Sabat, yakni menyembuhkan orang sakit, ada pesan untuk kita renungkan bersama hari ini. Yesus ingin mengatakan bahwa kebaikan itu kapanpun dan dimanapun harus kita lakukan. Kebaikan itu jangan dibatasi oleh waktu. Kebaikan itu jangan dibatasi oleh aturan. Kebaikan itu jangan dibatasi oleh kepentingan pribadi. Kebaikan itu jangan dibatasi oleh kelompok kita. Kebaikan itu jangan dibatasi oleh ego kita. Setiap saat tugas kita adalah berbuat baik. Kebaikan jangan kita hentikan hanya karena komentar orang atau penilaian orang lain. Kita punya tugas untuk menghidupi cara hidup Yesus dimanapun kita diutus. Mungkin saudaraku terkasih, tindakan kebaikan kita tidak seistimewa Yesus. Tapi bagi saya walaupun kecil, sederhana, ya tugas kita adalah melakukan kebaikan itu. Saya sering kali mengatakan dengan hal sederhana, hal baik itu bisa kita lakukan. Misalnya menyapa orang dengan ramah, canda tawa kita yang membuat suasana menjadi indah, senyum kita yang tulus, ataupun perbuatan apa saja yang bisa membuat orang lain bahagia, yang bisa membuat orang lain memiliki harapan, ya lakukanlah itu dimanapun kita berada.
Ingat saudaraku terkasih, sekecil apapun perbuatan baik kita akan jadi berkat yang luar biasa. Akan menjadi berkat yang menyelamatkan sesama kita. Maka pesan saya, teruslah berbuat baik. Walaupun mungkin perbuatan baik kita akan dicemooh orang. Tapi ingat, teruslah berbuat baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.